Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih. Si Republik Indonesia untuk mencari Aimin sesegera mungkin, Pak. Iya. Kalau nggak begini aja. Mas Roso sekarang pulang. Tunggu kabar dan informasi dari saya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Iya. Saya permisi dulu, Pak. Iya. Mari, Pak. Iya, iya. Min, ada apa lagi kamu dikabarkan kamu hilang? Nggak tahu deh, Pak. Terlalu banyak penulis cerita di luar penjara ini. Aduh, kayak si ini gedeknya makin sering. Sementara mama belum datang, Mbak. Orang yang nyembuhin buat kamu nih. Mas Doni, kata mama nanti kalau Mas Doni jadi caleg, Mas Doni mau dikasih fasilitas. Ada mobil, terus udah gitu Casey bisa jalan-jalan keluar masuk mall lagi deh. Aduh, Casey udah jangan ngomongin itu dulu. Ini orang yang nyembuhin buat kamu belum datang. Sementara Mas Doni mau rapat sama partai. Gimana Mas Doni bisa rapat dengan tenang kalau istrinya gede-gede kayak gini terus? Dia mama datang sama yang ngobatin Casey. Tante, kan bener ya. Nanti kalau Mas Doni jadi caleg, Mas Doni dikasih fasilitas ya. Aduh Casey, udah nggak usah ngomongin itu lagi. Ini Pak, yang saya bilang gara-gara jual gado-gado jadi gede-gede terus itu. Oh, ya. Saya mau periksa. Ibu sama Bapak duduk sini dulu ya. Iya. Ayo. Ini sih, saya udah tahu cara ngobatinnya, Bu. Tapi, saya mau bertanya dulu. Boleh kan? Boleh, Namanya siapa? Casey. Casey. Warna kesukaannya apa? Pink. Pink. Romantis. Pink. Hobinya. Hobinya berenang. Berenang. Bikin gede. Apa pernah masuk suatu organisasi atau partai politik? Pernah GKBI. Apa tuh? Singkatan dari apa itu? Gabungan Koperasi Batik Seluruh Indonesia. Pusatnya di Jogja ya. Satu lagi. Apa masa berlakunya SIM-nya masih panjang? Pak, ini urusannya apa sih kok SIM segala? Kan mau nyembuhin. Ya bu, maaf, saya lupa. Wah, kok malah ditamparin? Yang penting sembuh. Lihat bu, sudah tidak gedek lagi kan? Alah, kok cuma ditamparin doang. Ya udah, Casey kamu siap-siap ikut Mas Doni rapat partai. Oh, tidak bisa. Ini baru 1 ronde. Untuk mau sembuh total, perlu 3 ronde. Udah yang gambarin biar gua aja. Kalau cuma digambarin doang sih, gua juga bisa. Ayo Casey, siap-siap ikut Mas Doni rapat partai ya. Aduh. Mun, Mas Roso sudah melaporkan Siti hilang di kantor polisi, Mun. Dan kepolisian Republik Indonesia akan mencari Siti secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Mun. Mun, gak usah khawatir, Mun. Siti itu sudah sering hilang. Dan pengalaman hilang itu, Mun, sangat mendukung untuk menemukan Siti, Mun. Kan itu Mas Roso. Mun mendadak kangen banget sama Rohaye. Loh? Rohaye udah 3 hari naik gunung gede kagak ada kabar beritanya. Mun pengennya Mas Roso nyusulin ke sono. Naik gunung gede, Mun? Iya. Aduh, Mun. Pengalaman Mas Roso itu cuma naik metro mini, Mun. Hah,
pokoknya Mun kagak mau tahu. Mas Roso mesti nyusulin. Ya sudahlah, kalau misalnya Mun yang minta, pasti Mas Roso akan segera melaksanakannya, Mun. Kapan, Mun? Sekarang. Sekarang juga, Mun. Iya. Ya sudah, kalau begitu Mas Roso akan mempersiapkan perlengkapan untuk mendaki Gunung Gede. Permisi. Dengan surat perintah ini, Casey, Doni, dan Ongki, masa depannya Acih yang menentukan. Karena sekarang Acih sudah mendapatkan mandat menjadi kepala keluarga. Ma. Mama. Ongki, kebenaran kamu teh pulangnya. Mama pengen marah, tahu nggak? Mama sekarang sudah berkuasa, mendapat mandat dari papa kamu. Mulai saat ini, Mama sekarang yang berkuasa. Mama minta hubungan kamu dengan si Banci putus. Udah putus lagi, mah. Dasar bencong, ngasih kasih sayangnya sama Ongki. Minta kawinnya sama Charles Effendi. Hah? Bukannya Charles Effendi teh calonnya si Laye? Bukan lagi, mah. Bohong-bohongan. Itu kan bekas pacarnya si Mirna. Sama-sama tukang las dulunya. Terus sekarang mereka balik lagi, mah. Doni, Casey, mulai sekarang Mama yang menentukan masa depan kalian. Dan kamu, Doni, berhenti menjadi tukang mie. Dan Casey, berhenti jadi tukang gado-gado. Mama kemana aja? Mas Doni emang udah berhenti jadi tukang mie. Karena karirnya sebagai tukang mie sudah hancur. Hilang gerobaknya bersama satpam-satpamnya. Dan sekarang Mas Doni itu jadi caleg. Nah, Casey juga udah berhenti jadi tukang gado-gado. Soalnya Casey sekarang udah jadi nyonya caleg. Iya, Tante. Kita kesini cuma minta doa restu. Nah, sekarang kita mau pamit dulu, Tante. Karena ada rapat partai besar-besaran. Ya. Iya, mau jadi caleg. Tampang sih boleh, bule. Tapi tetap aja kayak tukang material. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ongki, kenapa jadi begini ya? Kenapa, Mah? Giliran Mama dapat mandat untuk menentukan masa depan anak-anak, malahan udah pada bener semua. Doni jadi caleg, Casey berhenti jadi tukang gado-gado. Kamu putus sama si Bencong. Jadi Mama ngapain lagi? Ya udah, Mah. Kita balik lagi aja kayak dulu. Mama nyuapin Ongki, terus Ongki sekolah lagi. Terus juga Mama nganterin sekolah deh. Nggak mau, bosen. Mendingan kamu balik aja lagi lah sama Rohaye. Kayaknya jodoh kamu pas, cuman dia satu-satunya. Ya, Ongki sih dari dulu juga mau, Mah. Mama kan tahu sendiri, Ongkinya orangnya gampangan. Istriku, mertuaku, makanan sudah siap. Ayo kita makan. Aduh, gue demen banget deh punya mantu pinter masak. Jadi saban pagi, siang, malam gue kagak perlu masak, lu aja yang masak ya. Nah, makanya nya harus bersyukur punya mantu kayak dia nih, kayak si Ongki. Habis gimana ya? Udah naluri Ongki sih bisa masak-memasak. Kasihku, aku cari kemana-mana. Kekasihku, kau ku cari ke pasar baru. Kekasihku, kau ku cari ke pasar minggu. Kekasihku, kau ketemu di Pekanbaru.
cari, ku cari, ku cari. Mane, mane. Ku cari, ku cari, ku cari. Mane, mane. Si Ongki kagak ada, nih rumah rasanya sepi banget. Gue jadi kangen ya sama si Ongki. Mah, tuh mertua Ongki. Tenang aja Ongki. Mama kan sudah mendapatkan mandat untuk mengurus yang tidak beres. Biar Mama aja yang... Aduh Ki, lu tuh ame Rohaya emang bener-bener nyebelin ya kalau gue inget. Tapi begitu lu berdua kagak ada, gue jadi sedih, gue jadi merasa kehilangan, gue jadi inget lu tuh suka masakin gue. Kenapa giliran sudah mendapatkan mandat mengurus yang tidak beres, semuanya sudah beres. Kembali Aci tidak berguna lagi. Assalamualaikum. Nah lu kenapa tuh Ki? Biasa mertuaku mau jadi pahlawan kesiangan mulu. Terus lu jadi kawin ame tuh bencong? Enggak, udah putus. Syukur deh Ki. Ya udah kalau gitu lu ame Rohaya rujuk lagi aja. Lu berdua tuh emang pasangan serasi. Masakin buat gue lagi Ki ya. Iya, Ongki sih orangnya gampangan. Atur aja. Bapak-bapak kok pada makan ketoprak sih? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pak Doni. Pak Doni. Kenalkan, ini nyonya saya. Wih. Pak Doni ini sebetulnya tukang mie atau konglomerat? Sebagai caleg, saya harus bisa menyesuaikan diri. Pak Doni ini cocok sekali kalau menjadi kandidat presiden. Karena Ibu Doni punya tampang sebagai ibu negara yang tangguh. Oke teman-teman, langsung kita rapat. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwa Ibu Doni memiliki profil yang tangguh untuk menjadi ibu negara. Maka kita harus mengangkat Bapak Doni menjadi kandidat presiden. Sebab kalau tidak kita angkat Pak Doni menjadi kandidat presiden, maka Ibu Doni akan tidak bisa menjadi ibu negara yang tangguh. Setuju? Iya Pak, angkat aja. Lagian saya udah yakin dan pede kok untuk jadi ibu negara. Baik, kepada Pak Doni, kami persilakan untuk menyampaikan program-programnya sebagai kandidat presiden dari partai kita. Program apaan ya? Emang keadaan negara kita gimana sih? Emang mau diapain negara kita? Jalanan banyak yang hancur apa? Itu kenapa nggak Pemda aja yang ngurusin? Kenapa mesti partai? Partai kan tugasnya cuma kampanye-kampanye aja, bagi-bagi kaos. Udah. Kamu lagi kasih. Sini. Stop! Tidak ada sejarahnya seorang calon presiden memukul istrinya di depan umum. Ini penyembuhan, Pak. Iya. Tidak bisa. Pokoknya Pak Doni dan Ibu Doni saya batalkan sebagai caleg maupun calon presiden. Dan sekarang dipersilakan keluar dari ruang rapat. Ayo keluar. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan makan ketoprak. Cang, sekarang pelajaran apa, Cang? Bacaan proklamasi. Proklamasi
proklamasi itu yang dibaca itu Bung Karno waktu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno siapa? Bung Karno itu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Anak mana dia? Udah dulu nanya mulu ah. Udah dengerin dulu ya. Lu dengerin sekarang, ntar lu ikutin. Hafalin ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ah, sekarang Siti ikutin apa yang Cang ajarin tadi. Ayo coba. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Min, coba sebentar, Min. Iya, Pak. Rupanya Siti kalau kamu yang ngajarin, cepat sekali nangkapnya. Oh, iya, Pak. Anak-anak sekampung udah pada tahu, cuman saya yang bisa naklukin dia, Pak. Jadi kalau saya yang ngajar tuh cepet, nangkepnya cepet dia. Lain sama yang lain. Sampai guru ngajinya, ustadznya, ngajar ngaji sama dia, nggak sanggup, Pak. Cuman saya, Pak. Bukan apa-apanya, tapi caranya itu cuman saya yang tahu. Jadi dengan sendirinya saya masih itu udah boleh pulang nih hari ya. Boleh. Tapi rencananya kamu berapa lama ngajarin si Siti di rumah? Seminggu, Pak. Abis itu langsung saya balikin lagi ke rumah orang tuanya. Nah, saya rasa kalau seminggu, kamu cukup di sini aja. Ya? Seminggu, Pak. Di sini, Pak. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.